Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama kita awali pembelajaran kali ini dengan melafazkan basmalah. Apakah sudah nampak di layar masing-masing? Ya, sambil saya menjelaskan, tolong mikrofon kalian masing-masing dinonaktifkan. Ketika nanti ada pertanyaan dari saya, baru diaktifkan kembali. Baik, ini matematika kelas 8, yaitu kita bahas ini yang saya share semalam kemarin, yaitu LKPD untuk matematika kelas 8. Materinya sistem koordinat. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Kalian perhatikan ya. Lanjut, ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, sebelum itu mari perhatikan istilah Cartesius. Ini tulisannya ini Cartesius. Itu dibaca dalam bahasa Indonesia kita Cartesius ya nak ya. Adalah latinisasi untuk Descartes. Descartes ini adalah penemu dari Cartesius ini, berasal dari negara Prancis. Ya, nama Descartes ini supaya mengenang ahli dia dalam bidang matematika, maka diambil kata-katanya Cartesius ya. Sehingga karena dia menemukan aljabar dan geometri, penggabungannya itu digabungkan dalam bentuk bidang Cartesius. Ini hanya sekilas sejarah. Kemudian kita lanjut, posisi titik pada koordinat Cartesius ditulis dalam pasangan berurut, yaitu X, Y. Ingat nak ya, X, Y. Jangan terbalik, Y, X, salah. Jadi X, Y. Dalam urutan abjad, X dulu baru Y. Bilangan X itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Kemudian bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Kalau kalian bingung masalah ini, nanti di slide selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan diperjelas kembali. Kita lanjut dulu ya. Sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat Cartesius menjadi 4 kuadran, 4 bagian. Jadi terdiri dari 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Lihat gambar di sini ya, sebelah ini yang saya tunjuk. Kuadran 1 itu posisinya berada di sini nak. Ini yang saya kotain ini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di bawah, kuadran 4 ya di situ ya. Oke, untuk kuadran pertama itu nilai X-nya itu X itu bernilai positif. Lihat. Nilai X yang ada di sini 1 2 3 4 5 ini semuanya positif. Kemudian nilai Y, sumbu Y ke atas, Y juga bernilai positif. Kemudian untuk kuadran kedua itu X-nya yang sebelah kiri, maka X ini bernilai negatif, kemudian ke atas Y-nya bernilai positif. Itu bedanya ya. Beda kuadran 1 dengan kuadran 2 ini. Kuadran 3 di bawah. Kuadran 3 X yang sebelah kiri ini maka dia bernilai negatif, kemudian Y yang sebelah bawah dia bernilai negatif. Ya. Terakhir kuadran 4. Kuadran 4 ini X-nya yang ke kanan, maka X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Ya. Perbedaannya di situ nak ya. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, dalam bidang koordinat
di samping, di atas nih ya, titik P, ada titik P di sini. Ini ya, titik P min 2,1. Titik P min 2,1. Nampak kalian? Ini ya, yang saya kotak kuning. Titik P min 2,1 artinya apa? Koordinat X-nya min 2 ya. X-nya ini min 2, lihat sumbu X. Ini sumbu X yang tidur atau horizontal, sumbu Y yang berdiri atau vertikal. Jadi lihat, perhatikan sumbu X yang horizontal ini ada min 2. Berarti min 2 P min 2,1. Maka min 2-nya di X, 1-nya di Y. Begitu ya. Kemudian untuk titik Q ini 2-nya di X, ini 2. Kemudian bertemu dengan 3-nya di Y. Maka jumpanya di sini. Pertemuan antara 2 dan 3, ya ini titik Q. Oke, lanjut. Berdasarkan gambar di atas, penjelasan di atas, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Ayo perhatikan untuk titik P. Untuk titik P tadi min 2,1. Maka jarak ke sumbu X, ini titik P, sumbu X-nya di bawah, maka jarak dari titik P ke sumbu X berapa kotak? Atau berapa langkah? Ada satu ya, satu. Maka ini benar, satu. Kemudian jarak titik P ke sumbu Y, ini titik P ke sumbu Y yang berdiri. Jaraknya berapa kotak ini? 1, 2. Maka di sini ditulis 2 satuan. Kemudian posisinya pada kuadran mana? Titik P. Titik P ini kuadran berapa? Kuadran 2. Maka ditulislah di sini kuadran 2. Lanjut untuk Q 2,3 tadi ya, 2,3. Artinya titik Q ini jarak ke sumbu X berapa? Mana titik Q? Titik Q ini di sini. Sumbu X di bawah. Jarak dari Q ke bawah berapa? Hitung. 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan. Jarak ke sumbu Y berdiri, maka hitung berapa kotak? 1, 2. Maka di sini ditulis 2 satuan. Kemudian posisi titik Q itu berada di kuadran mana? Ya, di kuadran ini pertama. Maka di sini ditulis kuadran 1. Oke, keterangan untuk titik P min 2,1 dibaca. Cara membacanya adalah titik P berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian berjarak 1 satuan dari sumbu X. Untuk Q, titik Q berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dari penjelasan tersebut, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah saya kirim, kalian print, boleh dicoret-coret yang sudah di print itu. Boleh. Oke, lanjut. Ada latihannya, maka latihan itu kalian kerjakan. Ini saya bantu ya, saya bantu mengerjakan latihannya. Untuk titik A di sini ada titik A 4,3. Kita lihat di gambar titik A 4,3 ini seperti ini. X-nya 4, Y-nya 3. Ini ya. 3,4 ini. Kemudian pertanyaannya adalah titik A jarak ke sumbu X. Ini titik A, ini sumbu X yang horizontal. Berapa jaraknya? Tinggal hitung. 1, 2, 3. Maka tulis di sini 3 satuan. Ya. Jarak ke sumbu Y. Ini titik A ke sumbu Y yang berdiri. Hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 kotak. Kita tulis 4. Posisi pada kuadran keberapa? Ini kuadran 1. Ini tadi 2. Ini 3. Dan ini 4. Di mana posisi A? Kuadran
1. Oke, cara ngisinya seperti itu nak ya. Untuk titik B kita lanjut. B min 4,3. Min 4,3. Oke, di sini ya titik B. X-nya min 4, ini Y-nya 3. Pertanyaannya, titik B jarak ke sumbu X berapa? Berapa kotak? 1, 2, 3. Maka tulis 3. Jarak ke sumbu Y, hitung. Ini sumbu Y berdiri, ini titik B. 1, 2, 3, 4. Maka 4. Posisinya pada kuadran berapa? Iya, pada kuadran 2. Oke, paham nak semua? Cara mengerjakan yang saya kirim. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Cara ngisinya seperti itu nak ya. Oke, lanjut. Ini ada disuruh gambar, ada kertas berpeta ya. Untuk sistem koordinat, gambar berpeta ini sangat membantu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan roll yang ada atau satuan-satuan di roll itu. Menggunakan kotak-kotak kecil ini saja. Bagaimana cara pengerjaannya? Lihat di sini perintahnya adalah disuruh gambarlah koordinat kartesius. Maka gambar koordinat kartesius itu kita gambar misalkan ini. Tarik garis kemari, garis lurus ya, pakai roll. Kemudian ini kita buat sumbunya dulu. Tarik. Ya, di sini sumbu X. Di sini sumbu Y. Di sini titik 0,0 O, titik O ya. Oke, ini kuadran 1. Tadi ya, kuadran 2. Ada kuadran 3. Dan ada kuadran 4. Nggak mesti ditulis juga, yang penting diingat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Apa yang disuruh? Kemudian gambarlah titik P. P 8,1. Ini ya, P 8,1. Gambarkan kemari. Berarti X-nya 8. P 8,1. Ini artinya X-nya 8. X. Kemudian Y-nya 1. Mana X8? 8-nya positif. Hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, ini 8. X-nya 8, jumpa dengan Y-nya 1. Y ke atas 1. Di sini ada 1. Kemudian tarik garis putus-putus. Kalau di buku garis putus-putus ya, tapi di sini saya buat garis hubung. Ya, berjumpa dengan X dia. Titik pertemuannya itu dinamakan, ini ya, titik ini dinamakan titik P 8,1. Ya, gini cara gambarnya ya. Ini tadi 1. Kemudian titik apa lagi yang ditanya? Titik Q. Ini ya. Titik Q. Q berapa ini? Min 4,1. Q min 4,1 berarti X-nya min 4. Di mana X min 4 di sini? Sebelah kiri. Di sini ya, hitung 1, 2, 3, 4. Apa di sini? X-nya min 4. Berjumpa dengan Y1. Y-nya 1 ini udah ada ya. Tinggal tarik garis putus-putus kemari. Tarik garis putus-putus ke bawah. Maka titik pertemuannya ini dinamakan titik Q min 4,1. Oke, ini udah saya bantu 2 titik, tinggal kalian lanjut titik R, titik S. Setelah kalian buat di koordinat kartesius ini titik R dan titik S, maka titik-titik tersebut dihubungkan menjadi satu sehingga membentuk sebuah bangun datar. Apa nama bangunnya? Ya, akan kalian peroleh ketika kalian menyelesaikan menggambar titik R dan titik S. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini, nak?
Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sudahi pembelajaran ini karena nggak usah lama-lama ya kan, karena paket pun akan berkurang kalau lama-lama. Yang penting kalian paham, kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Ya, terima kasih nak ya.